Salam sejahtera. Puji syukur kepada Allah atas penyertaan yang senantiasa diberikan kepada kita hingga pada saat ini. Kita menyadari bahwa di tengah-tengah pergumulan yang saat ini kita hadapi, yaitu pandemi virus corona, Ia adalah Allah yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Beberapa saudara-saudara kita tengah mengalami dampak akibat bencana ini. Oleh karenanya, PGIW Sulsel Bara bersama dengan Majelis Gereja Pauk Jemaat Lahiroi terpanggil sebagai satu persekutuan umat percaya untuk memberikan bantuan dan dukungan terhadap sesama yang membutuhkan. Kami mengajak jemaat, bapak, ibu, saudara-saudari untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan yang dapat diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu dukungan doa. Mari membawa pergumulan ini ke dalam doa setiap harinya, baik melalui doa dalam ibadah maupun doa-doa pribadi. Bantuan tunai. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan bantuan berupa dana, bisa memberikan pemberian kasih dengan memasukkan ke dalam amplop. Dan amplop ini dapat dikumpulkan langsung ke gereja atau menghubungi koordinator sektor masing-masing untuk pengambilannya. Kiranya dukungan doa maupun bantuan yang kita berikan tersebut, serta seluruh kerja dan pelayanan kita akan membuat nama Tuhan Yesus Kepala Gereja semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah bagi kita sekalian yang akan mengikuti ibadah dalam persekutuan ibadah di minggu ini, 19 April 2020. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak anggota jemaat dipersilakan berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 3, bait pertama dan kedua. Pujilah
Jemaat yang sepengharapan dalam Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nyanyian Jemaat NKB 42, bait 1 dan 3, Fajar Menyingsing. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi nats pembimbing kita pada saat ini, terdapat dalam kitab Kolose pasal 3, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Kita merespon nats pembimbing dengan memuji Tuhan dari NKB 48, bait 1 dan 2, hanya Dialah yang tahu. Tercipta bintang di antara
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami terhadap teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga memohon ampun apabila seseringkali kami iri hati, kami benci dan menaruh dendam hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan memperbarui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita kepastian tentang anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB 127, bait pertama dan kedua. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mempersilahkan saudara-saudara berdiri. Kita akan menerima dan menghayati hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis
dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Mari kita memuji Tuhan di dalam NKB 71 bait pertama dan keempat. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan meminta hikmat sehingga kita dimampukan untuk dapat memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang hari hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan dapat menjadi berkat buat kami. Siapkanlah hati kami supaya dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Dan lebih jauh daripada itu, kami dapat memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020, dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-14, dilanjutkan ayat 22 hingga ayat yang ke-32. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-14,
Dilanjutkan ayat 22 hingga 32. Judul pembacaan kita adalah khotbah Petrus, firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020, tema perenungan kita adalah saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Apakah ada di antara kita yang pernah menjadi saksi? Entah itu saksi di depan penyidik atau saksi di tengah-tengah pengadilan. Kalau kita membuka Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dalam pasal 1 angka 26, definisi saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri. Lalu kalau kita membuka kamus Alkitab, baik itu dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani, maka bersaksi dalam bahasa Ibrani adalah ud,
yang kalau diterjemahkan secara sederhana bersaksi, protes, atau menegur. Namun sebetulnya ada makna yang paling dalam yang kita dapat temukan dari istilah ut ini. Ternyata ut mempunyai arti mengulangi atau melakukan kembali. Jadi saudara-saudara boleh dikata ketika ia menyaksikan atau mengalami sesuatu di masa yang lampau, maka ut berarti pada suatu waktu yang ditentukan ia akan kembali mengulangi apa yang pernah ia alami atau apa yang ia pernah dengar atau apa yang ia pernah saksikan. Dengan kata lain, di situ tidak ada seorang pun yang bisa menjadi saksi dusta karena ia mengulangi kembali apa yang pernah ia alami, yang ia pernah saksikan, dan yang ia pernah dengarkan. Lalu dalam bahasa Yunani, mungkin kita sudah pernah mendengar istilah dari saksi. Dalam bahasa Yunani, saksi adalah martus. Kemudian dalam verbanya yaitu martureo yang artinya bersaksi. Kalau kita mendengar istilah martus, martureo, maka sering kita mungkin mendengar kata martir. Ya, betul. Martir adalah orang-orang yang bersaksi tentang Kristus yang bersedia untuk kehilangan nyawanya. Contohnya Stefanus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari istilah ini kita kemudian mendapat gambaran bahwa untuk menjadi saksi, maka yang paling utama ia harus mengutarakan apa yang sesungguhnya ia pernah alami, apa yang sesungguhnya ia pernah dengar, dan apa yang sesungguhnya ia pernah saksikan. Singkatnya tidak boleh menjadi saksi dusta. Dan yang kedua, kita dapat temukan bahwa menjadi saksi berarti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ia terima. Mungkin ia akan mendapatkan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ataukah seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang berani bersaksi tentang Kristus Yesus berarti dia adalah orang yang setia kepada Tuhan dan dia tidak takut kendati pun ia akan kehilangan nyawanya. Inilah yang dapat kita pelajari dari istilah saksi. Bacaan kita kali ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 lalu dilanjutkan ayat 22 hingga 32 itu memuat tentang bagian dari khotbah Petrus. Ternyata Petrus mengutarakan kesaksiannya. Di mana Petrus dengan suara nyaring bersama dengan para rasul yang lain, mereka berani mengutarakan kebenaran yang sesungguhnya, kendati pun orang-orang Yahudi mengolok-olok mereka, kendati pun ada begitu banyak orang yang menentang dan menghujat mereka. Kalau kita baca ayat sebelumnya dari pembacaan kita, orang Yahudi mengolok-olok mereka dengan mengatakan, mereka mabuk karena anggur manis. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus berdiri di depan banyak orang. Dia mau meyakinkan orang banyak bahwa ia tidak mabuk. Rasul-rasul yang lain pun berdiri dan bersuara nyaring. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak mabuk. Karena saudara-saudara yang terkasih, bagaimana mungkin pukul 9 pagi ada orang yang mabuk karena anggur manis. Dan pada saat itu adalah hari Sabat. Dan yang biasa terjadi adalah ketika hari Sabat atau hari-hari raya, orang-orang Yahudi tidak makan atau tidak minum. Dan kalau orang mabuk, biasanya terjadi pada malam hari, bukan pada pagi hari. Untuk itulah, Petrus mengambil kesempatan untuk memberitakan tentang kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, bahwa mereka tidak mabuk karena anggur manis.
Dan dalam kesempatan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus pun mengambil kesempatan untuk memberitakan siapa itu Yesus. Petrus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan. Kendati pun Ia mengalami kesengsaraan, penderitaan, penyaliban, kematian, tetapi pada akhirnya Ia bangkit pada hari yang ketiga, bahkan dimuliakan oleh Allah Bapa di sorga. Ia mendapatkan posisi yang istimewa. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Ia menerima kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya. Petrus menekankan bahwa Yesus adalah seorang yang telah ditentukan Allah, yang mengalami jalan Via Dolorosa, yang dicela, yang dikutuk oleh manusia, tapi justru Yesus dimuliakan oleh Allah. Dan ayat ke-32 pembacaan kita, di situ dikemukakan bahwa ternyata hal inilah yang kemudian diberitakan oleh Petrus, diberitakan oleh para rasul. Hal inilah yang menunjukkan bahwa para rasul adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mencermati kisah kebangkitan Kristus, lalu Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, di situ kita melihat ada banyak orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya. Ada Thomas, ada perempuan-perempuan, misalnya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, Maria dari Magdala, dan Yohana. Mereka sungguh-sungguh menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Dan mereka pun selanjutnya bertindak menjadi saksi. Mereka mengutarakan kebenaran yang sesungguhnya, apa yang mereka alami bersama dengan Yesus saat menampakkan diri. Mereka juga mengutarakan kebenaran yang sesungguhnya, apa yang Ia saksikan kubur yang kosong dan berjumpa dengan malaikat-malaikat. Dan yang paling penting adalah ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka dan sapaan Yesus, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-31, bahwa damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Secara khusus dalam ayat 21 dan 26. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, inti dari tugas panggilan, pengutusan para rasul, para murid adalah mereka menjadi saksi iman, tetapi saksi yang membawa damai sejahtera. Saksi yang mengutarakan karya besar Allah yang menyelamatkan kita manusia dari kuasa maut. Dan kesaksiannya itu hendaknya nyata dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup dalam situasi pasca, tetapi juga dalam kecemasan, pergumulan karena virus corona. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah, kita diminta untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sungguh-sungguh mengaminkan tentang kebangkitan Kristus, tetapi sekaligus kita menyatakan saksi yang membawa kehidupan yang penuh damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita aktualisasikan dalam karya hidup sehari-hari, bagaimana kita bisa membawa damai sejahtera, bagaimana kita menjadi saksi kebangkitan Kristus. Contohnya adalah bagaimana kita membawa ketentraman, kedamaian dalam lingkungan di mana kita berada. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan dalam khotbah-khotbah online, ataupun seringkali kita share tentang renungan-renungan dari online, dari internet, maka hendaknya itu bukan hanya sekadar kesaksian kita saja dalam bentuk sharing pembacaan atau perenungan Alkitab, tetapi itu harus berbuah dalam karya hidup kita sehari-hari.
Sehingga dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kita sungguh-sungguh membawa damai sejahtera dalam konteks keseharian kita. Teristimewa dalam memberikan jawaban yang penuh ketentraman dan kedamaian tatkala menghadapi virus corona ini. Di luar sana ada begitu banyak orang yang cemas. Di luar sana ada begitu banyak orang yang takut. Terlebih ketika melihat bahwa ada dampak yang ditemukan dari pandemik virus corona ini. Ada ribuan orang yang kemudian di PHK. Ada ribuan orang yang tidak bisa mencari nafkah harian. Ada begitu banyak orang yang tidak memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena mereka tidak bisa keluar karena adanya pembatasan sosial berskala besar ini. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini menjadi tanggung jawab bagi kita sekalian selaku gereja yang diutus ke dalam dunia ini. Tatkala kita bersekutu, beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan, pertanyaannya adalah, apa wujud kesaksian kita bagi dunia ini? Apa wujud kesaksian kita bagi orang-orang di sekitar? Sehingga mereka tidak dikuasai dengan kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan, karena kita hadir membawa damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal itulah yang kemudian dibahas dan disepakati, lalu disosialisasikan oleh Majelis Gereja PAUK Jemaat Laheroi. Bahwa dalam hari Minggu ini dan minggu depan, mari kita dengan penuh sukacita, mari kita dengan penuh kasih, mari kita dengan penuh solidaritas. Kita dapat memberikan bantuan dalam bentuk materi melalui persembahan yang kita kumpulkan di rumah tangga kita masing-masing. Dan ada waktu yang telah dijadwalkan oleh majelis gereja, di mana dana yang terkumpul itu nantinya akan dihitung dan dialokasikan, baik itu secara internal ke dalam jemaat, kepada para tukang becak, dan juga kepada saudara-saudara kita masyarakat di luar sana yang nantinya akan dikoordinir oleh Majelis Pekerja Harian PGIW Sulsel Barat. Saatnya sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mewujudkan kebersamaan kita. Saatnya kita sekarang menunjukkan bahwa Kristus itu telah bangkit. Sehingga kehidupan yang penuh damai sejahtera boleh kita nyatakan, boleh kita saksikan. Ketika kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, boleh membagi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih yang membutuhkan bantuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hakikat orang beriman pada kebangkitan Kristus adalah mengabarkan dalam kata dan perbuatan sehari-hari tentang damai sejahtera sebagaimana sapaan Kristus ketika ia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Sehingga jikalau sebelumnya murid-murid berada dalam ketakutan dan kecemasan, ketika sapaan Kristus datang di tengah-tengah hidup mereka, mereka kini merasakan ketenangan dan kedamaian. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terima firman Tuhan ini, dan kita laksanakan tanggung jawab kita semaksimal mungkin. Yakinkan pada diri kita sendiri bahwa tugas kita adalah saksi kebangkitan Kristus yang membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita melakukan NKB 87, bait 1 dan 3, junjungan yang kupilih. Suaranya lembut
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya menjemput jemaat berdiri. Dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14a dan ayat yang ke-23a. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan NKB 100 bait pertama dan ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai
Mari kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan syukur kami kepadamu, karena kami sadar bahwa apa yang ada pada diri kami berasal dari Engkau juga. Terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami dalam mendukung pelayanan melalui persembahan kami ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipakai dalam pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan pengubatan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kini saatnya kita akan satu di dalam doa syafaat dan nantinya kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami juga bersyukur kepadamu karena kami beroleh kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah minggu yang diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, berkatilah seluruh umatmu di Gereja Pauk Jemaat Lahiroi ini. Koster, tata usaha, penatua, diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, kepanitiaan-kepanitiaan. Demikian pula anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini, baik itu kantoria, organis, dan juga teknisi. Mampukanlah anak-anakmu dan tumbuhkanlah dalam hati mereka semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun ada begitu banyak kekurangan, namun kami percaya Engkau yang akan membantu anak-anakmu dalam tugas pelayanan yang dipercayakan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi umatmu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah tangga masing-masing. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Yang bergumul, Tuhan mau teguhkan iman percaya anak-anakmu, sehingga tetap mengandalkan Tuhan, agar dapat menyelesaikan pergumulan yang sedang dihadapi. Bagi orang tua kami dalam usia lanjut, Engkau juga topang mereka ya Bapa. Berikanlah kesehatan dan kemampuan, sehingga dalam usia lanjut yang Tuhan anugerahkan, senantiasa ada sukacita, kegembiraan, dan ucapan syukur yang senantiasa dinyatakan kepadamu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk pertambahan usia dari anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau yang memperlengkapi sukacita dan kegembiraan mereka, dan kehidupan seluruh anak-anakmu senantiasa dituntun dan disertai oleh Tuhan. Secara khusus, kami berdoa kepadamu bagi keluarga Bapak Joni Ludin yang pada hari ini mengenang kepergian anak atau saudara terkasih kami, Sepnat, yang hari ini genap 40 hari kepergiannya kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Kiranya Engkau tetap bertindak menjadi sahabat yang sejati, gembala yang baik, sehingga keluarga terkasih kami ini semakin hari semakin dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dengan kerendahan hati, kami mau mohon kepadamu ya Tuhan, bagi seluruh anak-anak yang percaya kepadamu, kiranya semuanya boleh bersatu padu dan giat untuk mengusahakan persatuan dan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umatmu semakin menyadari betapa pentingnya rasa persatuan. Dan biarlah anak-anak Tuhan boleh menjadi sumber perdamaian, serta bisa menyebarkan kasih dan damai sejahtera, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia dalam kata dan tindakan. Tidak lupa juga kami berdoa kepadamu untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Semoga kami bisa tinggal bersama sebagai satu saudara, kendati pun berbeda latar belakang hidup. Biarlah kami boleh saling mengerti, saling menghargai, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Kami mohon, semoga seluruh warga masyarakat berusaha untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami rahmat kebijaksanaan, agar kami mampu mengabdikan diri kami demi kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing,
baik sebagai pegawai negeri atau swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anakmu yang bekerja di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandaik, agar berkat-Mu mengalir bagaikan air yang terus-menerus mengalir dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian pula anak-anak kami dalam masa muda mereka, dalam penuntutan ilmu mereka, Engkau yang memperlengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga masa muda yang Tuhan anugerahkan dapat dimaknai sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Engkau yang akan menuntun dan menyertai, sehingga anak-anak kami boleh meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang, sebagaimana yang Tuhan telah rancangkan atas diri dan hidup mereka. Ya Tuhan Allah yang rahmani, saat ini bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, berada dalam kesesakan. Kami mohon Tuhan, selamatkanlah kami umat-Mu yang sedang berada dalam ancaman pandemik virus corona. Sembuhkanlah anak-anak-Ku ya Tuhan, luputkanlah dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan pemerintah kami, para medis yang berjeri upaya semaksimal mungkin, lindungilah mereka, kasihanilah mereka, dan juga keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Lepaskanlah kami dari cengkraman virus yang mematikan ini, sehingga kami kembali boleh dipulihkan oleh Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat-Nya. Untuk itu saya persilakan jemaat berdiri. Kita bersama memuji Tuhan. Dari NKB 196, bait 1 dan 2, Ku beroleh berkat. Yang tidak diberi dunia.
Jemaat Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Jadikanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan sebagai suluh dan pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Sebab bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 183, bait pertama dan yang kelima. Dulu ku mencari. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.